Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Devi Hairunisa Arnadita dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang dilaksanakan kegiatan ini adalah pertumbuhan dan transformasi ruang Kota Bandung yang cepat. Perubahan guna lahan sering tidak sesuai dengan rencana, menyebabkan konflik ruang, tekanan lingkungan, dan ketidakefisienan, pola guna lahan dan kegiatan yang berbeda, dan identifikasi karakteristik untuk perencanaan wilayah yang tepat. Bentuk perkembangan kota menurut Doxiadis tahun 1968 adalah pertumbuhan dan transformasi. Transformasi menunjukkan perubahan yang terus-menerus bagian-bagian permukiman. Tahapan proses transformasi adalah yang pertama, penetrasi, yaitu penerobosan fungsi baru ke fungsi yang homogeni. Kedua, invasi, yaitu fungsi baru lebih besar tetapi belum mendominasi. Ketiga, dominasi adalah fungsi baru yang lebih dominan. Yang terakhir, suksesi adalah fungsi lama tergantikan menjadi fungsi baru. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Sasarannya, yang pertama, diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan. Dan yang ketiga, diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang. Keluaran yang diharapkan adalah laporan hasil survei yang siap pakai. Lingkup kegiatan ini adalah kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung, dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP dan dilaksanakan selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan yang dilakukan adalah merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih, menyusun, dan menggunakan alat perangkat survei, menentukan target area untuk disurvei, melakukan survei dan etika survei, mengolah dan menampilkan data, dan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Karakteristik guna lahan di Kota Bandung dalam 6 wilayah pengembangan adalah yang pertama, pada wilayah Bojonegara, guna lahan dominan adalah permukiman padat, perdagangan atau jasa, dan heritage. Ciri-cirinya, struktur kota lama, aktivitas ekonomi tinggi, dan padat bangunan. Wilayah yang kedua yaitu Tegallega, guna lahan dominan, RTH besar, permukiman padat, perdagangan, dan UMKM. Ciri-cirinya, kawasan rekreasi kota, dan mobilitas lokal tinggi. Wilayah yang ketiga yaitu Cibeuying, guna lahan dominan yaitu hunian teratur, kawasan pendidikan, perdagangan retail, dan RTH. Ciri-cirinya, dominasi taman kota, area pendidikan tinggi. Wilayah pengembangan yang keempat adalah Karis, guna lahan dominan, permukiman padat, perdagangan tradisional atau grosir, dan industri kecil. Ciri-cirinya, aktivitas pasar tinggi, dan jaringan jalan padat. Wilayah yang keenam yaitu Ujung Berung, guna lahan dominan, permukiman pinggiran, industri kecil menengah, dan kawasan lindung. Ciri-cirinya, urban fringe, fungsi lindung masih dominan. Wilayah pengembangan yang keenam adalah Gede Bage, guna lahan dominan, permukiman baru, pusat pertumbuhan kota, industri ringan atau logistik, dan RTH. Ciri-cirinya, area pengembangan baru, infrastruktur modern, dan lahan luas.
Karakteristik variasi kegiatan guna lahan. Variasi kegiatan yang pertama yaitu permukiman dengan karakteristik intensitas bangunan sedang tinggi berkembang cepat dan muncul fungsi campuran skala kecil. Yang kedua, komersial. Karakteristik di pusat kota intensitas tinggi dan mempengaruhi kemacetan. Variasi yang ketiga adalah industri. Karakteristiknya didominasi industri kecil menengah, muncul sebagai sentra produksi dan riskan konflik lingkungan karena berdekatan dengan permukiman. Yang keempat adalah pendidikan. Karakteristiknya terkonsentrasi di utara kota seperti ITB, UPI, dan UNPAD. Cenderung ramai pada jam belajar dan siang hari. Variasi kegiatan yang keempat adalah perkantoran. Karakteristiknya berada di pusat kota, bangunan tinggi, dan aksesibilitas baik. Kegiatan dominan pada hari kerja dan siang hari. Variasi kegiatan yang keenam adalah RTH dan kawasan lindung. Karakteristiknya di wilayah dengan topografi berbukit, fungsi lindung dominan, dan mendorong pembatasan pembangunan. Karakteristik kegiatan yang berkembang di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Yang pertama, Bojonegara. Kegiatan unggulan, wisata heritage, hotel, perkantoran, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, Tegalega. Kegiatan unggulan, olahraga, rekreasi, PKL, dan pasar. Wilayah pengembangan Cibeuying memiliki kegiatan unggulan kuliner, butik, layanan kesehatan, dan pusat kreatif. Wilayah pengembangan Karis. Kegiatan unggulan, pasar tradisional, bengkel, toko kecil, dan usaha rumahan. Wilayah pengembangan Ujung Berung. Kegiatan unggulan, perdagangan lokal, fasilitas pendidikan, dan aktivitas semi rural. Wilayah pengembangan Gede Bage. Kegiatan unggulan, stadion GBLA, pusat komersial baru, pergudangan, perkantoran baru. Kesimpulannya, identifikasi guna lahan dan kegiatan penting dilakukan. Secara garis besar, penggunaan lahan dengan kegiatan yang berkembang di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung sudah sesuai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.